Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Oktaviani dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bali Bandung. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sistem pengendalian manajemen, resume pertemuan 1 sampai dengan 6. Sistem pengendalian manajemen. Apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sistem yang saling berkaitan, seperti pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu seorang manajer dalam mempengaruhi orang lain dalam perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen terdiri dari perencanaan strategis, pembuatan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran, evaluasi, penghargaan atas kinerja, dan alokasi harga transfer. Kemudian, proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen ini yaitu proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang di dalam perusahaan mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Kegiatan pengendalian manajemen yang dimaksud yaitu yang pertama, merencanakan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Dan yang keenam adalah mempengaruhi orang-orang di dalam perusahaan untuk mengubah perilaku. Kemudian, di dalam sistem pengendalian manajemen terdapat strategi. Strategi merupakan cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi dalam misi organisasi. Strategi menurut Robert and Anthony and Gavin Darajan merupakan rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Perusahaan harus tahu tujuannya untuk mencetuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan umum dari sebuah strategi biasanya merupakan profitabilitas, di mana perusahaan didirikan untuk memperoleh laba, kemudian memaksimalkan nilai pemegang saham agar kenaikan harga saham dapat terjadi. Upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan profitabilitas dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen dalam mengambil sebuah risiko. Dalam mengambil sebuah risiko diperlukan kepandaian membaca situasi, karena jika terjadi kelalaian dalam melihat risiko perusahaan tersebut dapat mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Sistem pengendalian manajemen juga sangat mempengaruhi perilaku manusia. Tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tujuan perusahaan mencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham tercermin dari harga pasar saham, laba maksimum dengan order value, risiko, dan pendekatan multiple stakeholder. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan keterpaduan tujuan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Sebuah sistem pengendalian yang memadai setidaknya akan mampu memotivasi para individu yang terkait untuk tidak mempertentangkan upaya mereka dengan kepentingan organisasi. Di dalam sistem pengendalian manajemen, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi. Yang pertama adalah faktor informal. Penting untuk diperhatikan oleh para perancang sistem pengendalian informal, aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring
Nah, di dalam sistem pengendalian formal, aturan-aturan sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian seperti instruksi, pembagian kerja, prosedur standar operasi, manual, dan tuntutan etis, serta ada tipe aturannya seperti pengendalian fisik, manual-manual, pengamanan sistem pengendalian dan sistem pengendalian tugas. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi yang telah dibuat. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab digolongkan menurut sifat input dan atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yang terdiri dari pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Kemudian pusat beban, pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Kemudian pusat beban teknik, biasanya dalam operasi manufaktur dan mempunyai ciri-ciri yaitu input-inputnya dapat diukur secara moneter, input-inputnya dapat diukur secara fisik, jumlah optimum dari input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Kemudian ada pusat beban kebijakan, merupakan unit-unit administratif dan pendukung operasi litbang dan hampir semua aktivitas pemasaran. Kemudian ada jenis pengendalian keuangan. Yang pertama yaitu pada pusat dan beban teknik. Sasarannya menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Yang kedua yaitu pada pusat beban kebijakan untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan dalam perencanaan, mendiskusikan langkah yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing kebijakan. Kemudian ada permasalahan dalam pengendalian, yaitu yang pertama adalah kesulitan dalam pengukuran output, yang kedua tidak adanya keselarasan cita-cita antar anggota perusahaan, yang ketiga kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Kemudian di dalam sistem pengendalian manajemen terdapat pusat laba. Pusat laba adalah suatu unit organisasi yang di dalamnya pendapatan dan beban diukur secara moneter. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk menggunakan suatu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Lalu setelah itu difokuskan pada pengelolaan unit-unit bisnis sebagai pusat laba dengan mengingat bahwa istilah unit bisnis dan pusat laba adalah tidak sama. Kemudian, yang selanjutnya adalah sistem pengendalian manajemen dalam menentukan harga transfer. Harga transfer itu sendiri adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Kemudian, tujuan harga transfer terdiri dari transaksi transfer barang atau jasa antar pusat laba cukup signifikan. Yang kedua, biaya barang atau jasa yang ditransfer merupakan komponen penting produk akhir. Yang ketiga, profitabilitas merupakan pertimbangan penting di dalam penilaian prestasi divisi. Kemudian, sistem harga transfer bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer, untuk memotivasi manajer pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat, untuk menyajikan laporan laba setiap divisi secara layak, mengukur prestasi divisi. Kemudian ada sasaran penentuan harga transfer.
Harga transfer merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan jika dua pusat laba atau lebih bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, pemasaran suatu produk sehingga masing-masing harus berbagi pendapat yang dihasilkan ketika produk tersebut terjual. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai beberapa sasaran. Sasarannya yaitu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan, kemudian menghasilkan keputusan yang bertujuan sama dengan maksud sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Kemudian membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha dan sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Harga transfer berdasarkan biaya. Jika harga kompetitif tidak tersedia, maka suatu harga transfer dapat ditentukan berdasarkan biaya ditambah laba. Meskipun harga transfer semacam ini sangat sulit dihitung dan hasilnya kurang memuaskan dibandingkan dengan harga yang berbasis pasar. Kemudian ada dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama adalah bagaimana menentukan besarnya biaya dan bagaimana menghitung markup laba. Dalam menghitung markup laba juga terdapat dua keputusan. Yang pertama yaitu apa basis markup laba tersebut. Basis yang paling mudah digunakan adalah persentase biaya. Basis yang secara konsep lebih baik adalah persentase investasi, tetapi menghitung investasi untuk diaplikasikan kepada setiap produk yang dihasilkan dapat menyebabkan permasalahan teknis. Dan yang kedua yaitu tingkat laba yang diperbolehkan. Problem yang kedua dalam penyisihan laba adalah besarnya jumlah laba. Persepsi manajemen senior atas kinerja keuangan dari suatu pusat laba akan dipengaruhi oleh laba yang ditunjukkannya. Konsekuensi kemungkinan penyisihan laba harus dapat memperkirakan tingkat pengembalian yang akan dihasilkan seandainya unit usaha tersebut merupakan perusahaan independen yang menjual produknya kepada konsumen luar. Solusi konseptual merupakan membuat penyisihan laba yang berdasarkan investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi volume yang diminta oleh pusat laba pembelian. Nilai investasi tersebut dihitung pada level standar dengan aset dan persediaan pada tingkat biaya penggantian. Nah, itu dia sedikit pemaparan mengenai sistem pengendalian manajemen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.